Ya, kali ini kita mau pemotongan daun ya, pemotongan daun cabai. Ya, ini udah tinggi kurang lebih antara 70 sampai 1 meter. Ini mulai pemotongan daun cabai supaya memaksimalkan tanaman ya. Bisa kita lihat ya. Jadi kita potong antara 4 sampai 6 daun ya dari bawah ya. Disisakan seperti itu ya. Sementara kita potong 4 sampai 6 daun dari bawah ya. Seperti gini ya. Supaya untuk memaksimalkan tanaman yang di atas, nutrisi semua di atas seperti itu ya. Biar fokus tanamannya, kita bikin seperti ini sementara 4 sampai 6 daun ya, sementara. Jadi dengan pemotongan gini untuk memacu perkembangan lebih lanjut dari tanaman supaya tanamannya fokus ke nutrisi ke buah ya, sebagian fokus nutrisi ke buah seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya tata caranya. Ya, semua kita sikat untuk tanaman cabai. Jadi supaya fokus ke nutrisinya akan fokus ke atas ya. Jadi nutrisinya dia akan fokus ke atas saja dengan trik seperti ini ya. Jadi dia akan fokus ke bakal buah bunga karena sudah diambilin seperti ini ya. Jadi ini dilakukan di angka antara 40 sampai 60 HST ya, supaya posisinya ini cabai kita nih ada yang kita kasih potong pucuk, ada yang tidak. Yang ini tidak potong pucuk nggih, yang ini kita tidak pakai potong pucuk seperti itu. Nanti kita bisa lihat di angka 80-90 HST pasti rimbun yang pastinya. Jadi nutrisi yang mencuri makanan mulai kita kurangi, jadi supaya fokus ya. Jadi selesai ini kita spray ya. Ini dilakukan di angka 50 sampai 60 HST, antara 40 lah ya. Antara 40 sampai 50 HST kita kurangi, cuman kita ngurangi tidak frontal ya. Jadi kita menguranginya sesuai irama, sementara seperti ini nanti semua di bawah cabang Y kita habisin. Sekali lagi nanti semuanya cabang di bawah cabang Y ya, daun itu kita habisin nantinya. Seperti itu. Harley ada pesan masuk nih. Jadi seperti ini kita lakukan pruning supaya tanaman fokus ke atas nantinya seperti itu.
Jadi perlakuan pruning ini supaya fokus di atas, cuman tidak frontal ya, sekali lagi tidak frontal ya. Jadi antara 4 sampai 6 daun dari bawah seperti itu. Ini umur di angka 40-an ya. Ini umur di angka berarti 26 dikurangi 7 berarti 20. Ini 50 ya. Ini sekarang 50 HST ya, 50 hari setelah tanam ini. Ya. Kita target di angka 85-90 sudah mulai bisa untuk panen, karena sudah ada yang mulai berbuah seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk trik kali ini ya. Jadi trik-trik cara-caranya ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nantinya dia akan lebat ya, karena kita maksimalkan di nutrisi makanan yang tidak mengganggu ya. Sekali lagi, nutrisi makanan yang tidak mengganggu. Dan tunas-tunas air nantinya yang tidak kepakai kita potong juga nggih saudara nggih. Jadi sekali lagi nutrisi supaya maksimal. Jadi tunas-tunas air yang tidak kepakai kita buang seperti itu. Jadi benar-benar nantinya dia maksimal di tanamannya maksimal nantinya. Karena semua sudah seperti ini guys, bisa dilihat. Semua sudah muncul cabangnya dan sudah muncul bakal buah seperti itu. Jadi perlakuan pruning itu sangat bermanfaat sekali supaya nutrisi makanan dari cabai tidak ya, sekali lagi supaya nutrisi makanan dari cabai itu tidak hilang diserap oleh yang hal tidak berguna seperti itu ya. Dan juga untuk mengurangi kelembapan ya. Jadi supaya tidak terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab nantinya banyak sekali hama yang masuk, terutama jamur ya. Seperti itu ya. Harley ada pesan masuk nih. Jadi Harley ada pesan masuk nih. Kalau kita benar-benar tekun seperti ini, pastinya akan tidak akan mengkhianati hasil kerja keras kita. Jadi ya kerja keras juga kerja cerdas seperti itu. Ini bisa dilihat ya, semua sudah muncul cabang Y, rata-rata bisa dilihat 1, 2, 3 mau ke 4 ya, cabang Y mau ke 4. Di cabang Y udah mau ke 4, ini juga bisa lihat 1, 2, 3, 4 cabang Y, rata-rata mau menuju ke 4 cabang Y seperti itu ya.
Jadi kita pilah-pilah seperti ini, nantinya hasilnya akan bagus ya. Kita pindah ke sebelah. Oke. Nah, ini kita potong. Dia ada pucuk-pucuk juga yang bermasalah, kita potong ya. Aduh, ya kena bentur kepala nih. Jadi apa namanya, dengan perempelan atau pruning ini akan membuat tanaman fokus nih. Jadi fokus ke pembuahan dan pembungaan, juga pembesaran batang. Jadi nutrisi di bawah ini banyak memakan untuk nutrisi daun selebar ini tuh. Jadi supaya dia bisa tegak, nutrisinya kemakan. Tetapi sekali lagi ya, tidak boleh dibuang semua nggih. Jadi membuangnya bertahap. Tapi intinya cabang Y ya, cabang Y, di bawah cabang Y itu nantinya tetap dibuang semua seperti itu. Dan untuk tunas-tunas air yang sekiranya tidak perlu juga akan kita buang seperti itu nggih. Dengan gini sinar matahari akan loss sampai ke bawah nggih. Karena tidak terhalang daun, jadi mengurangi kelembapan yang tinggi nggih. Ini kita di angka 600 mdpl untuk daerah sini ya, Salem Putih. Ora milih. Coba telepon Pak Ano. Karo ngomong Mas Santo. Ada pesan masuk nih. Coba ngomong Mas Santo. Ya, perempelan memang menyita waktu dan tenaga, tetapi dengan cara seperti ini hasilnya nanti akan maksimal ya. Karena ini nutrisinya dicuri dah berapa saja kalau udah seperti ini ya. Jadi makanya harus kita rempel ya. Untuk mengurangi hama, tapi sekali lagi tidak boleh frontal atau langsung. Jadi ini separuh dulu, antara 4-6 daun dari bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya tujuannya dia nanti pembesaran batang ya. Dan untuk pembuahan di atas ini supaya cepat ya. Jadi diambil kurang lebih 4-6 batang, terus dirempelin seperti ini. Terus untuk nutrisi per seminggu ya kita spray 2 kali ya. Nutrisi yang paling enak kita pakai spray ya. Jadi kita spray Kalinet, Vitaron, kita rolling ya. Kalinet, Vitaron, Modern Volt, terus juga kita kocor dengan KCL, KNO3 ya. Jadi tergantung kebutuhan. Sekali lagi tergantung kebutuhan tanaman. Ini kita pakai irigasi tetes. Oke.
Untuk saat ini ya antara 1 sampai 2 liter per 1 hari ya. Kita pakai irigasi tetes. Seperti itu. Ini ya yang kelihatan tidak bagus kita sikat ya. Kalau tidak bagus ya. Oh, ini ada rumput. Terus kenapa kita gunting ya? Kita tidak pakai tangan, hanya supaya untuk mengurangi infeksi saja ya. Jadi kalau kita pakai tangan tuh takutnya tangan kita ada virus, ada bakteri, jadi kena gitu. Kalau kita pakai besi, pakai gunting itu lebih bagus seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini seperti dilihat ya. Ini tunas air tidak bagus. Yang satu kita biarin ya. Oke, kita lanjut sebelah. Ini populasi kurang lebih di angka 2.700 tanaman ya. Sekali lagi populasi 2.700 tanaman. Dengan cara-cara seperti ini akan memaksimalkan tanaman ya. Bisa kita lihat nih tumbuhnya lumayan ya. Cabenya satu ketiak ada yang udah isi 2, 1 seperti itu. Jadi untuk tunas air tuh kalau kelihatan dia tidak bagus, langsung kita sikat ya. Jadi kalau ketiak itu kelihatannya tidak bagus, langsung kita sikat. Tapi kalau yang bagus kita biarin. Seperti itu. Untuk NPK bisa kita lihat ya. Ini NPK-nya. NPK-nya kita kasih 2 minggu sekali ya, atau minimal 20 hari sekali NPK yang seimbang ya. Untuk sementara ini kasih NPK yang seimbang. Kenapa kok NPK seimbang? Supaya pertumbuhannya seimbang. Jadi untuk ini cabang Y itu supaya tidak panjang-panjang ya. Kalau tidak seimbang biasanya ini cabang Y ini ya. Cabang Y ini biasanya panjang. Kalau bisa cabang Y itu pendek-pendek. Jadi otomatis buahnya banyak seperti itu okay. Jadi rumus di NPK seimbang itu supaya antara NP sama K itu sama rata okay. Seperti itu. Nah ini kita lihat nih ya. Ini seperti ini ya. Ini kita ketok tunas air nih, kita ketok tunas air ya. Ini satu kita tinggalin ya. Seperti itu. Jadi kita harus gini nih, main perasaan ya. Main perasaan kira-kira mampu tidak gitu. Tidak mampu kita potong aja seperti itu ya. Jadi kita tidak usah iman-iman karena demi tanaman sekali lagi. Jadi yang paling bagus itu cabang Y-nya itu pendek-pendek seperti ini. Dan bisa dilihat ini kelopaknya cerah ya. Cerah mengkilat. Terus daunnya bisa dilihat ini lemes ya, hijau lemes, tidak kaku. Kalau kaku biasanya itu ada masalah di nutrisi, ada yang kurang seperti itu nggih. Sekali lagi kalau dia kaku biasanya ada nutrisi yang kurang seperti itu. Ini tunas air bagus-bagus, ini ambek ya, seperti itu. Oke.
Jadi untuk pruning atau perempelan ini kita lihat feeling sama karena sudah perilaku terus menerus nggih. Jadi karena kalau sudah perilaku terus menerus nantinya akan kita tahu mana yang perlu, mana yang tidak, itu kita nantinya akan tahu. Oh ini perlu, ini tidak, itu kalau sudah kita kerja terus menerus nanti akan ketahuan dari Tentu seperti ini sementara kita biarkan, teman yang ini kita ambil ya. Nah, itu kita ambil seperti gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini ya. Ini kekurangan magnesium sulfat seperti ini ya. Jadi jari-jarinya hijau, cuman pinggirnya kuning. Nanti kita tambahkan di magnesium sulfatnya seperti itu ya. Nah, ini lihat tunas air udah 1, 2, 3, 4, berarti yang lain harus dimatikan gitu ya. Yang lain harus dimatikan. Kalau bisa maksimal 4 saja ya. Jadi kalau bisa maksimal di tunas air yang sudah muncul dibikin 4 aja gitu. Ataupun kalau dia tidak ada juga tidak apa-apa ya. Kalau dia tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi kita perkuat di cabang Y-nya ya. Cabang Y-nya supaya harus banyak, batangnya besar seperti itu. Jadi tidak harus ada tunas. Sekiranya dia tidak memunculkan tunas segera, tunasnya nanti terakhir. Kalau tunasnya terakhir kita tetap bantai, kita habisin ya. Karena itu akan mengganggu nutrisi ya. Kali lagi nanti akan mengganggu nutrisi seperti itu. Jadi nanti kita akan bantai. Kalau tunas air munculnya di terakhir. Jadi tunas air kalau muncul di terakhir itu tidak bagus. Dia akan mengganggu nutrisi tanaman. Dan nanti kita akan habisin seperti itu. Ini ada kewannya di bambu. Ya, ada kewannya di bambu nih. Ini ada kewan yang di bambu nih, totor namanya. Piye? Iso tapi. Oh. Oh, ya. Berarti piye iso nyeprer ra kowe? Oh, ya wis, nyeprer sik wis. Nganune apa ki selange nganun sik aturan sik. Tata sisan. Lumayan capek ya saudara ya, tapi demi keberhasilan capek bisa dilihat nih warnanya di atas sudah mulai hijau ya. Ini bisa dilihat cabangnya sampai 3, cabang Y-nya bukan Y lagi ini X seperti itu. Jadi semakin cabang bagus berarti nutrisi terlengkapi dan jangan juga overdosis ya. Jadi untuk penangannya kita NPK seimbang, NPK 16 itu kita kasih seminggu, 2 minggu sekali atau ya minimal 20 hari sekali. Di umur 20, 40 pokoknya perkelipatan 20 hari ya, atau perkelipatan 15 hari. Tergantung dari kebutuhan tanaman ya. Jadi kita tidak saklek. Ini tunas air kita ambil. Oke. Tunas air nih kita ambil. Oke. Ini kita ambil tunas air jelek itu. Oke. Kita kembangkan tunas air yang bagus seperti itu. Ini kita ambil. Kalau yang bawah itu kita biarkan. Seperti itu.
Ini lihat daunnya besar-besar nggih. Jadi banyak makan nutrisi. Kalau kemarin sebelum muncul cabang Y tetap kita biarkan ya. Setelah muncul cabang Y kita habisin seperti itu. Bisa dilihat ini ya, cabang Y di atasnya manis nggih. Mantap. Isi 2 ya. Oke, kita lanjut sebelah sana. Oke, nah ini bisa kita lihat nih. Ini tanamannya bujel ya. Gini tanamannya bujel. Nanti kita perbaiki ya seperti ini. Ya, bujel maksudnya tunasnya bajang ya, tunasnya bajang seperti itu. Nanti kita akan perbaiki ya. Jadi kalau posisi seperti ini nih harus kita potong ya. Posisi seperti ini kita potong ya. Kita tidak ada eman-eman ya. Nanti biar yang di bawah muncul cabang Y yang bagus ya. Seperti itu. Ini bisa dilihat nanti ini cabang Y-nya yang di bawah kita pertahankan. Mana kok cabang Y tunas air ya, maaf, tunas air. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita sudahi pembicaraan kali ini. Jadi untuk pembuangan ini ya, ini kita buang semua cabang daun yang di bawah cabang Y. Sementara kita buang 4 sampai 6 ya. Nanti kalau sudah di umur 60 HST, 70 HST biasanya cabang Y-nya udah rimbun. Jadi daun yang di bawah cabang Y itu kita habisin total. Daun di bawah cabang Y kita habisin total karena sangat merugikan. Itu mencuri makanan. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk video kali ini tetap semangat jadi petani. Jangan kendor. Yang pasti kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tapi tidak hanya kerja keras ya. Kerja keras juga kerja cerdas. Karena banyak orang yang kerja keras tetap seperti biasa. Contohnya ini ya, contohnya banyak yang kerja keras tuh ya. Siang malam kerja tapi kok tetap seperti itu. Karena ya harus diimbangi kerja keras juga kerja cerdas. Oke, terima kasih.